Tiap subuhnya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Al-barokah adalah subutul khair ya, tetapnya kebaikan, berlimpah kebaikan kepada kita semua, kebaikan untuk urusan akhirat kita, kebaikan untuk urusan dunia kita. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah ya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang kita kejar terus menerus, menjadikan kita semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut ya di antara hambaku adalah orang yang berilmu. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita mencari ilmu dalam rangka semakin hari semakin timbul rasa khasyah ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan timbul rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya kajian yang sebelumnya, yaitu tentang misteri kematian ya. Nah, insyaallah sini sudah ada ya tentang, sebentar. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini buku ini bagus sekali ya. Nah, kita akan melanjutkan. Kemarin sudah tentang bagaimana orang yang meninggal gitu ya, kemudian diingatkan tentang ruh, tentang meninggalnya ya orang-orang solih. Nah, diantaranya kemarin itu terakhir ini ya, bagaimana kita belajar atau meneladani ini sakaratul maut yang menimpa ya para salafus salih. Nah, diantaranya nah, ini kita masuk ke sini saja, fenomena sakaratul maut gitu ya, bagaimana sakaratul maut yang dirasakan oleh para salafus salih. Nah, diantaranya baginda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di hadapan Rasulullah terdapat timba ya atau ember. Beliau memasukkan kedua tangan ke air ya, kemudian diusapkan ke wajah dan beliau mengucapkan la ilaha illallah ya. Subhanallah sekali ya, Rasulullah tidak usah itu juga ya, udah sendiri. La ilaha illallah inna lil maut sakarat summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduh. Nah, la ilaha illallah, sungguh kematian itu ada sekaratnya. Beliau menengadahkan tangan kemudian berdoa ya bersama golongan para nabi hingga beliau wafat, kemudian tangan beliau jatuh. Itu begitu indahnya sakaratul maut yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan la ilaha illallah ya, kemudian menyampaikan bahwa kematian itu adalah ada sekaratnya sambil beliau menengadah ya, kemudian berdoa tadi ya bahwa fir rafiqil a'la, nah sehingga hatta qubida wa malat yaduh. Nah, beliau sampai wafat dan tangan beliau terjatuh sambil dalam kondisi seperti itu. Kemudian kita lihat sebagian ya, Bilal bin Rabah, bahwa Sa'id bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa ketika Bilal sekarat itu menjelang wafatnya, dia berkata, besok kami akan menemui orang-orang tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan golongannya. Istrinya berkata, duhai sakitnya Bilal. Bilal malah menjawab, duhai senangnya. Jadi sangat senang ya menjemput kematian dengan meyakini bahwa akan menemui orang tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Khalid bin Walid ya, bahwa diriwayatkan dari Abu Zanad ketika Khalid bin Walid sekarat ya, sekarat beliau menangis. Nah, jadi mereka itu karena terbiasa dengan hal-hal positif ya, seperti Khalid, beliau menyampaikan, aku turut serta dalam perang ini dan itu gitu ya, menyerang musuh. Tidak ada sejengkal pun bagian tubuhku melainkan pasti ada tebasan pedang dan lesakan anak panah. Namun kini aku meninggal di atas kasur seperti unta. Mata orang-orang penyakit tidak bisa tidur. Jadi beliau sangat menyesal. Di akhir hidupnya kan beliau adalah seorang tentara yang luar biasa ya. Beliau mengharapkan mati syahid, tetapi ternyata kematian beliau tidak di medan perang ya, padahal tidak ada sejengkal pun bagian tubuhnya yang pasti ada tebasan pedang dan ada lesakan anak panah. Nah, jadi beliau sangat berharap sekali ingin meninggal mati syahid di medan perang.
tetapi ketika sakaratul maut, beliau ya, kini aku mati di atas kasur seperti unta, mata orang pengecut tidak bisa tidur. Jadi menjelang kematiannya, padahal pahala berlimpah ya dari perang yang beliau lakukan, tetapi masih menyampaikan seperti itu ya ketika sakaratul mautnya. Kemudian juga kita lihat ada Abdullah bin Mas'ud, bahwa diriwayatkan dari Abu Zabiyah ya, menyampaikan bahwa Ibnu Mas'ud sakit ya, ketika sakaratul sakit. Kemudian Utsman menjenguk dan bertanya, sakit apa ya, kata Utsman. Kemudian Ibnu Mas'ud malah menjawab, ya teringat dengan dosa-dosanya, ini dosa-dosaku. Kemudian Utsman bertanya lagi, kemudian apa yang kamu inginkan? Ibnu Mas'ud menjawab, rahmat ya dari Robku. Kemudian Utsman bertanya, mau nggak aku suruh dokter untuk mengobatimu? Ibnu Mas'ud menjawab bahwa tabib justru membuatku sakit. Utsman bertanya, maukah kau aku beri sesuatu? Nah, nggak perlu gitu ya. Nah, jadi ketika sakaratul maut yang diingat itu para salafus salih mengenai dosa-dosanya ya. Jadi menjelang wafatnya mengingat ya, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di sini kita lihat Salman Al-Farisi ya, bahwa ketika diriwayatkan dari Sabit Al-Banani bahwa ketika Salman sakit ya, bahwa saat jadi saat itu Salman sakit, kemudian saat bepergian dari Kupah ya untuk menjenguk kepada Salman, kemudian saat tiba di bahwa sedang sekarat ya, Salman sedang sekarat dan menangis saat mengucapkan salam, kemudian duduk. Kemudian saat bertanya, kenapa engkau menangis wahai saudaraku? Apa kamu tidak ingat pernah berteman dengan Nabi bahwa diingatkan segala kebaikan ya? Kenapa menangis gitu? Bukankah Anda pernah berteman dengan Nabi? Apakah tidak ingat peristiwa-peristiwa baik gitu ya? Kemudian Salman menyahut, demi Allah, satu dari dua hal yang membuatku menangis. Aku menangis karena aku mencintai dunia, tapi bukannya tidak senang bertemu Allah. Kemudian saat bertanya, lantas kenapa kamu menangis setelah berusia 80 tahun? Salman menjawab, yang membuatku menangis adalah kekasihku baginda Rasulullah SAW memerintahkan satu hal padaku, hendaklah perbekalan salah seorang di antara kalian di dunia adalah seperti perbekalan orang yang berpergian. Sementara kami khawatir bila perbekalan kami sudah melampaui batas. Jadi ketika menjelang sakaratul mautnya, beliau mengingat ya salah satu pesan Rasul bahwa berbekalah di dunia itu seperti bekal orang yang safar ya, jangan terlalu banyak memperkaya diri gitu. Dan beliau khawatir Salman perbekalannya itu melebihi gitu ya, kekayaannya melebihi. Nah, begitulah ya para salafus salih ya. Yang diingat itu adalah menjelang kematiannya ya, nasihat dari baginda Rasul dan lain sebagainya. Kita lihat ini Siti Aisyah. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Zakwan, dari Abu Amr, bahwa Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas datang meminta izin. Berarti Abdullah bin Abbas itu kan masih saudaranya ya. Abbas itu paman Nabi, kemudian Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas anak Nabi ya, berarti ke Siti Aisyah itu saudara. Nah, bahwa Ibnu Abbas datang meminta izin untuk masuk ke kediaman Aisyah saat ketika Siti Aisyah sekarat. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku masuk dan dekat kepala Aisyah ya. Dan Abdullah bin Abdurrahman di sana ada ya, bahwa kata Ibnu Abbas, aku masuk dan di dekat kepala Aisyah ada Abdullah bin Abdurrahman. Kemudian aku berkata, aku Ibnu Abbas meminta izin untuk masuk. Kemudian Aisyah berkata, biarkan, aku tidak menemui Ibnu Abbas, aku tidak ada perlu dengannya. Kata Aisyah, biarkan, aku tidak menemui Ibnu Abbas, aku tidak perlu dengannya. Abdullah bin Abdurrahman berkata, wahai ibu, Ibnu Abbas termasuk salah satu anakmu yang salih. Ia ingin melepas kepergianmu dan mengucapkan salam padamu. Kemudian Aisyah berkata, izinkan dia masuk jika kau menghendaki hal itu. Kemudian Ibnu Abbas masuk. Ketika duduk ya, Ibnu Abbas berkata, bergembiralah, demi Allah tidak ada lagi yang menghalangimu untuk meninggalkan semua keletihan akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad dan orang-orang yang tercinta selain perpisahan antara ruh dan jasadmu. Kemudian Siti Aisyah berkata, sudahlah wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata,
engkau adalah istri yang paling Rasulullah cintai dan beliau hanya menyukai yang baik. Kalungmu jatuh pada malam hari di Abwa, kemudian pada pagi harinya Rasulullah mencarinya. Pada pagi hari itu rombongan tidak membawa air, melainkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi intinya Ibnu Abbas menyampaikan ya kepada Siti Aisyah harus bangga karena Siti Aisyah itu adalah istri yang paling Rasul cintai, dan apapun yang Aisyah lakukan itu ada hikmahnya ya. Hatta jatuhnya kalungnya pun ada hikmah yang bisa diambil, sehingga ketika kalung Siti Aisyah jatuh gitu ya, menjadi sebab turunnya ayat tentang tayamum. Jadi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Siti Aisyah itu semuanya baik gitu ya. Sehingga ada rukhsah Allah ya tentang tayamum. Kemudian Allah juga menurunkan pembebasanmu ya tentang tuduhan dusta ya yang di Aisyah diisukan difitnah berselingkuh ya. Kemudian Allah langsung gitu ya, Allah menurunkan pembebasanmu dari tuduhan dusta langsung dari atas 7 langit, sehingga tidak ada satu masjid pun di mana Allah disebut-sebut di sana, melainkan pembebasanmu dibaca di sana pada siang dan malam. Kemudian Siti Aisyah berkata, biarkan aku sendirian wahai Ibnu Abbas, demi Allah aku ingin dilupakan. Nah itu jadi ketika sakaratul maut ya, hal-hal positif yang percakapan antara Siti Aisyah dengan Ibnu Abbas. Dan lain-lain ya, mungkin banyak di sini kita masih banyak yang di itu ya. Nah misalnya masih banyak lagi ada Ibrahim An-Nakhai yang lain-lainnya. Nah namun kita akan langsung membahas pada yang lain itu ya. Kita lihat Imam Syafi'i juga. Muzani berkata bahwa aku menjenguk Imam Syafi'i ya ketika ia sakit keras yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Kemudian aku bertanya, kata Muzani ya, wahai Abu Abdullah, bagaimana kondisimu? Kemudian Imam Syafi'i mengangkat kepala dan menjawab, kini aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan para saudara, akan bertemu dengan amal burukku, akan datang di hadapan Allah. Aku tidak tahu apakah ruhku akan masuk surga bersenang-senang ataukah ruhku akan masuk neraka. Lalu akan menyampaikan bela sungkawa pada diriku. Setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah menangis dan bersyair, kala hatiku mengeras ketika semua mazhabku buntu, aku jadikan harapan untuk meraih ampunanmu sebagai tangga. Dosa-dosaku kian membesar, namun kalau aku bandingkan dengan ampunanmu ya Allah, ampunanmu lebih besar. Kau tetap dan senantiasa memiliki ampunan untuk dosa. Kau mulia dan maha mengampuni sebagai karunia dan kemuliaan. Andai saja manusia tidak disesatkan iblis, lantas bagaimana? Sementara manusia pilihanmu Adam pernah disesatkan olehnya. Sungguh aku mendatangi dosa yang aku sebesar apa ukurannya, namun aku tahu Allah mau memaafkan sebagai wujud kasih sayangnya. Jadi indah sekali ya para salafus salih. Mereka itu di menjelang sakaratul maut ya, sakit keras yang menyebabkan meninggalnya dengan seperti itu kondisinya. Nah di sini kita ya, bahwa kita yang banyak dosa, banyak melakukan kesalahan besar, bahwa kita sudah diingatkan dengan uban yang sudah hadir gitu ya, pendengaran yang sudah tidak seperti dulu lagi gitu ya, bahwa kematian itu sedang memanggil-manggil kita ya, bahwa sering sekali ya kita berada dalam kelalaian, seringkali kita merasa sombong, seringkali kita merasa lebih dari orang lain gitu ya, kita terjebak dengan kenikmatan senda gurau dunia gitu ya, padahal kematian itu sedang menanti gitu ya. Nah jadi bagaimana, nah mudah-mudahan kita terpanggil ya dengan pembahasan-pembahasan tentang kematian ini. Mudah-mudahan hawa nafsu kita, kesombongan kita dan lain sebagainya ya, bahwa kita berharap ya, kita mencari bekal ya, bekal sebaik-baiknya ya, khairazad at-taqwa ya, bekal-bekal sebaiknya adalah ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua tadi ya, memperbanyak kebaikan dan meninggalkan berbagai maksiat atau keburukan yang kita lakukan. Nah, karena takut juga ya, di sini ada sebab-sebab su'ul khatimah. Nah, sebab-sebab su'ul khatimah, kematian yang buruk. Nah, di sini Syekh Abdul bin Humaid ya menjelaskan bahwa banyak sekali sebab-sebab yang memicu seseorang menjadi su'ul khatimah ya.
Nah, walaupun banyak tetapi diantaranya seperti ini. Isinya yang pertama adalah adanya keraguan-raguan dan ingkar ya, disebabkan oleh bid'ah. Maksudnya misalnya keyakinan tidak benar ya, berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Mungkin karena tradisi atau pandangan itu ya, sehingga keyakinan itu menjadi keliru gitu, bahwa semua yang diyakini itu tidak berdasar. Jadi harus hati-hati dengan keraguan-raguan, dengan keingkaran yang disebabkan oleh bid'ah-bid'ah yang dilakukan ya misalnya. Nah, kemudian menunda-nunda taubat. Nah, ini ya, bahwa salah seorang salaf menyampaikan bahwa aku ingatkan kalian nanti ya, karena kata ini merupakan bala tentara iblis serta besar, bahwa di antara tipu daya iblis paling jitu memperdaya manusia adalah menunda-nunda taubat. Jadi tipu daya iblis yang paling jitu kepada manusia itu adalah menunda-nunda taubat. Jadi iblis akan membisikkan terus ya pelaku maksiat untuk terus melakukan maksiatnya gitu ya, masih banyak waktu. Jika kamu tobat sekarang kemudian mengulang dosa, pasti tobatmu tidak diterima lagi dan sebagainya. Jadi dengan perdaya iblis, sehingga terus iblis itu akan membisikkan ya, misalnya masih usia segini ini misalnya, nanti aja misalnya, rajin ke masjidnya ini misalnya. Jadi justru ketika usia emas ya, kita misalnya udah aja iblis itu udah aja cari harta sebanyak-banyaknya gitu ya, cari kesenangan sebanyak-banyaknya misalnya, jangan bebani dengan amal-amal ibadah yang misalnya ya banyak sekali gitu. Jadi menunda-nunda tobat, terkadang kita masih belum bisa meninggalkan satu dosa yang kita sadar bahwa itu adalah dosa, tetapi kadang sulit gitu ya untuk menghindar. Nah itu hati-hati jebakan iblis akan menunda-nunda ya taubat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah panjang angan-angan atau tulul amal ya. Ali bin Abi Thalib sangat takut pada dua hal ini, panjang angan-angan dan menuruti hawa nafsu. Ali menyampaikan bahwa panjang angan-angan itu melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu itu menghalangi seseorang dari kebenaran. Nah, dan Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa ingat, dunia itu telah berlalu ya, berpaling sementara, akhirat bergegas dan menghampiri. Masing-masing keduanya punya pengikut. Karena itu, hendaklah kalian menjadi pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Saat ini waktunya beramal, bukan hisab, dan nanti di akhirat waktunya hisab, bukan beramal. Jadi kadang kita masih banyak panjang angan-angan ya, di dunia ini banyak target-target, misalnya ingin menjadi seperti ini, ingin ABCD gitu ya. Nah, terkadang itu yang menyebabkan nanti su'ul khatimah ya. Jadi mengikuti hawa nafsu dan juga panjang angan. Nah, kemudian senang dan terbiasa melakukan kemaksiatan ya, bahwa ketika seseorang gemar melakukan maksiat ya, tidak mau bertobat, maka setan itu nanti memiliki kuasa untuk mengkafirkan yang bersangkutan ketika detik-detik masa hidupnya. Jadi tadi terbiasa melakukan maksiat ya, walaupun muslim tetapi terbiasa maksiat, maka setan akan menguasai ya seseorang itu di detik-detik akhir hidupnya, ketika orang-orang kerabatnya menalkinkan misalnya la ilaha illallah menjadi kata terakhirnya, kemaksiatan yang apa dari dirinya meluap dalam pikiran, karena memang ketika hidup sibuk dengan maksiat hingga sampai ditutup usianya ya dengan keburukan. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari kemaksiatan ya, atau dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian bunuh diri. Nah, jadi ketika musibah menimpa seorang muslim, kemudian dia bersabar, berharap pahala gitu ya. Nah, bunuh diri ini adalah tadi dia menganggap bahwa ini adalah ada kasus sekarang ya, mahasiswa bunuh diri yang memilih dosa yang mempercepat diri menuju murka Allah, membunuh diri. Membunuh diri sendiri itu di sini ya, bahwa disampaikan di hadis Sahih Bukhari bahwa alladzi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar waladzi yat'unuha yat'unuha finnar. Orang yang mencekik dirinya sampai mati ya, ia mencekik diri di neraka, dan orang yang menikam dirinya hingga mati, ia menikam diri di neraka. Jadi akan Maaf Bun, ada tag-nya nggak ya? dari tadi nggak ada. Nggak di HP saya mah. Oh ya Allah, nah hanya Belum ada Bun share screen-nya. iya tuh, kenapa nggak bilang dari tadi? Udah ya siap. Coba kembali. Nggak ada ini teh. Ini ada nggak?
Ada Bun, Iya nggak keklik atuh itu Ada. tadi, astagfirullahaladzim, maaf ya. nggak apa-apa Bun. Ini dicatat sebagian. Oh iya, saya anteng we nggak itu kirain teh udah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini orang yang bunuh diri itu kalau sambil mencekik akan terus sampai neraka seperti itu. Kemudian sama yang bunuh diri dengan menikam diri, kemudian di neraka juga akan seperti itu gitu ya, dilanjut sama Allah. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan su'ul khatimah adalah nifak. Nah ini ya, nifak itu di sini maksudnya berbeda antara lahir dan batin. Kata-kata tidak sama dengan perbuatan misalnya. Jadi ketika perbedaan ini terlihat pada diri seorang, itu adalah orang munafik dan dikhawatirkan ketika usianya berakhir itu su'ul khatimah. Nah di sini misalnya seorang salaf menyampaikan ketika sisi lahir dan batin ya sama. Nah, tentu saja ini yang diharapkan ya, antara lahir dan batin itu selaras gitu ya. Tetapi ketika sisi batinnya lebih baik daripada sisi lahirnya gitu ya, secara hati dia itu sisi batinnya baik daripada sisi lahirnya. Nah ini tentu saja ini adalah sebuah keutamaan. Tapi ketika secara lahir lebih baik daripada batinnya, ini yang disebut dengan kezaliman. Jadi mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk selaras antara lahir dan batin kita gitu ya. Nah di sini bahwa ketika batinnya lebih baik dari lahirnya ya, terlihat ini, maka ini adalah sebuah keutamaan. Tapi hati-hati ketika secara dohir misalnya lebih baik misalnya, tetapi dari sisi batinnya lebih buruk. Nah ini adalah sebuah kezaliman. Nah senantiasa kita menyelaraskan ya apa yang zohir, apa yang terlihat dengan batin kita. Senantiasa kita belajar untuk menyelaraskan antara zohir dengan batin kita. Nah kemudian di sini ada tanda-tandanya ya, tanda-tanda su'ul khotimah. Nah di sini Syekh Abdul bin Humaid ya menyampaikan bahwa banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan su'ul khotimah. Tapi tanda-tanda ini kadang terlihat pada sebagian orang ketika sakit keras, terlihat marah gitu ya, dan berpaling dari Tuhan. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal ini. Nah jadi misalnya ketika sekarat itu mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah, atau terhalang untuk mengucapkan kalimat tauhid misalnya. Jadi diantaranya tanda-tanda su'ul khotimah kadang terlihat saat mayat dimandikan, misalnya ada perubahan warna kulit misalnya. Ada juga yang terlihat ketika mayat diturunkan ke liang kubur. Ada juga yang terlihat ketika mayat dimakamkan gitu ya. Nah di sini ada beberapa kisah ya yang bisa dijadikan ibrah untuk kita semua, su'ul khatimah mereka yang terhalang untuk meraih ya angan-angan. Nah, di sini diantaranya penulis ya, di sini penulis buku ini mendengar kisah ya, seseorang yang sedang saum, ahli ibadah, kemudian suatu ketika dia sakit keras dan terkena fitnah ya. Aku mendengar orang ini berkata, Allah membolak-balikanku di berbagai macam ujian. Andai Allah memberiku Firdaus, Allah belum memenuhi balasan atas musibah yang menimpaku. Setelah itu ia berkata, apa arti ujian ini? Bila artinya kematian, tentu tidak masalah. Tapi penyiksaan ini apa maksudnya? Nah jadi seperti itu ya. Jadi dengan kata-kata yang seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada juga riwayat dari Abdurrahman, seseorang ditalkinkan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah ketika sekarat. Orang itu malah menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri ya. Dia tidak mau berbicara sepatah kata pun. Sepertinya orang itu berkata padaku, aku tidak ingin mengucapkannya gitu ya, aku tidak akan mengucapkannya. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian ada Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa seseorang memberitahu tentang seorang kerabatnya kepadaku, ia seorang pedagang kain. Ketika sekarat ia malah bicaranya, ini potongan kain bagus sesuai ukuran kamu, ini murah, harganya sekian-sekian, terus mengucapkan sampai meninggal gitu ya. Nah jadi memang makanya kata para ulama, kita itu meninggal itu harus dicita-citakan ya. Kita itu ingin meninggal dalam misalnya saat bersujud kepada Allah, kita ingin meninggal saat tilawah gitu ya, kita ingin meninggal ketika melakukan berbagai amal soleh. Nah itu dicita-citakan dan paksir maka perbanyaklah gitu ya. Nah ini misalnya. Kemudian ada juga Robi bin Murrah ya, berkata bahwa ia adalah sosok ahli ibadah di Basrah. Aku menemui beberapa orang di Syam. Suatu ketika dikatakan kepada seorang yang tengah sekarat, hai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Ia malah berkata, minumlah dan beri aku minum gitu ya, karena kebiasaannya minum gitu ya.
Dikisahkan juga suatu ketika ada seorang calo perdagangan ya, sedang sekarat. Ada yang berkata kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Ia malah berkata 3,5, 4,5 ya. Jadi percaloan sudah menguasai pikirannya gitu ya. Jadi makanya dalam Islam itu jangan letakkan di dalam hati ya keduniaan itu, tetapi di tangan gitu ya, jangan. Jadi segala sesuatu itu yang muter keseharian kita itu apa, kebiasaan kita apa misalnya. Kemudian ini juga penulis buku ini pernah melihat seorang akuntan yang sedang sekarat. Ia menghitung dengan jari-jarinya. Dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Ia mengucapkan, rumah si A, perbaiki bagian ininya, itunya, taman si B, kerjakan ini, kerjakan itu gitu ya. Nah kemudian dikatakan kepada yang lain, ucapkan la ilaha illallah, malah menjawabnya kau bodoh dan sebagainya. Ya, banyak juga ini ya. Jadi ini ada kisah nyata ya, ketika diucapkan talqin itu malah menjawab lembu kuning. Nah jadi rasa cinta dan kesibukan mengurus lembu itu sudah menguasai seseorang gitu ya. Itu macam-macam gitu ya. Semoga Allah ya memberikan karunia dan kemuliaan kepada kita semua, menyelamatkan kepada kita semua ya, meninggalkan dengan kalimat syahadat ya terakhir, bahwa mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimah la ilaha illallah. Kemudian juga ini ada juga ya, Syekh Abdul bin Humaid menuturkan sebuah peristiwa terjadi di Qasim ya beberapa tahun lalu. Beritanya tersebar luas ya. Kisah singkatnya adalah saat seseorang sekarat, ia menentang Rob dengan jelas, ya menentang Allah dengan jelas. Sebagian teman yang biasa sholat bersamanya mesti datang menghampiri. Allah maha mengetahui isi hati seseorang. Temannya berkata, wahai hamba Allah, mushaf yang kau baca ini, bertakwalah kepada Allah dalam dirimu, ya, jangan mencela mushaf. Ia menalkinkan kalimat tauhid. Di akhir kisahnya temannya bilang, ia mengingkari mushaf dan kalimah la ilaha illallah. Usianya ditutup dengan kondisi yang seperti itu gitu ya, bahwa yang menentang Allah gitu ya, sehingga tidak mau gitu ya mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mencela gitu ya mushaf. Kemudian nah ini su'ul khatimah para pendosa. Si sama ya, bahwa tazkirah ikhwan bil khawatimil insan. Nah dalam peringatan ya, bagaimana kita akhir hidup kita seperti apa. Nah di sini diantaranya su'ul khatimah para pendosa, bahwa ada seseorang yang memandikan jenazah ya, bercerita ya, mengisahkan kepada beliau bahwa ia memandikan jenazah seseorang, warna kulitnya menguning ya. Setelah dimandikan, wajah jenazah itu menghitam. Kemudian aku bertanya kepadanya, hitam seperti jenggotku? Ia menjawab, hitam seperti arang. Kemudian ia melanjutkan kisahnya, dari matanya keluar darah gitu ya, ia seperti menangis darah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Nah kemudian petugas itu pun menuturkan lagi, dulu ia teman saya. Kemudian aku bertanya, kau lihat hal itu gitu ya, kenapa bisa gitu ya? Ia menjawab, ya aku bertanya, apa warna kulit badannya berubah? Ia menjawab, tidak, hanya wajah saja. Nah jadi seperti itu diantaranya Allah perlihatkan gitu ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Suatu ketika aku bertandang ke tempat salah seorang teman, mereka sedang memandikan jenazah. Aku lihat wajahnya menghitam seperti piringan terbakar, kemudian badannya kuning, pemandangannya menakutkan. Setelah itu sebagian keluarga datang untuk melihat jenazah dalam kondisi seperti itu. Mereka pada lari ketakutan ya. Nah semoga Allah dengan berbagai karunia dan kemuliaannya berkenan memberikan keselamatan ya untuk kita semua, menutup aib baik di dunia maupun di akhirat. Nah kemudian ada juga ketika di sini ada cerita satu lagi ya. Saat kau meletakkan jenazah seseorang di dalam kubur, kemudian aku hadapkan wajahnya ke arah kiblat, aku lihat wajahnya beralih ke bawah dan hidungnya menancap ke tanah. Jadi ketika diarahkan ke kiblat itu, wajahnya beralih ke bawah ya, malah ke bawah, dan hidungnya menancap ke tanah, malah malik gitu ya. Aku hadapkan lagi ke arah kiblat, di bawah kepalanya aku beri tanah, kepalanya kembali menghadap ke bawah dan hidungnya menancap ke tanah lagi. Setelah itu di bawah kepalanya aku beri pasir agar kepalanya tidak terbalik.
Sayangnya kepala jenazah itu kembali mengarah ke bawah dan hidungnya menancap ke tanah. Jadi kondisi jenazah ini terus ya terulang sampai 5 kali. Setelah merasa putus asa, aku tinggalkan jenazah dalam kondisi seperti itu, lalu aku tutup kuburnya. Jadi banyak sekali ya kisah yang mudah-mudahan jadi ibrah untuk kita semua. Nah, juga ada seorang pemuda dari keluarga Abbas, dikisahkan ia mengalami kejadian menakutkan di tengah perjalanan Mekah menuju Jeddah. Nah, di sini karena pengkisah langsung menyaksikan gitu ya. Jadi ketika melihat pemandangan mobil dan kondisi luarnya, aku dan teman-teman yang turut bersamaku berkata, "Ayo turun melihat kondisi orang yang ada di mobil itu." Setelah mendekat, orang yang ada di mobil ternyata ya setengah sekarat gitu ya. Kami lihat tip mobilnya masih menyala, terdengar bunyi lagu-lagu barat yang batil. Kami mematikan tip ya. Kemudian kami melihat kondisi itu dan sakaratul maut yang dia alami. Kami berkata, ini kesempatan, semoga melalui usaha kita semua Allah berikan keberuntungan untuk orang ini di dunia dan akhirat. Kami berkata ya mentalkin orang itu, "Pak, ucapkan la ilaha illallah." Tahukah saudaraku apa yang diucapkan orang itu di masa akhir hidupnya? Ia mengucapkan kata-kata dengan dialek pasarannya. Jadi nah ini ya, bahwa semoga Allah melindungi kita semua. Malah berkitu ya, terkutuklah agamamu, agamamu, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa. Setelah itu ia meninggal dalam kondisi seperti itu. Jadi malah mengutuk ya, terkutuklah agamamu, agamamu, aku nggak pernah sholat, aku tidak pernah puasa. Nah jadi nauzubillah ya, dengan meninggal yang menghinakan. Kemudian juga ini ada diantaranya ya, aku bepergian untuk keperluan belajar ke Amerika Serikat. Aku sama seperti muda lain ya, pada umumnya menghabiskan malam di tempat permainan diskotik. Pada suatu hari kami pulang setelah bermain-main, salah satu dari kami masuk asrama, sementara yang lain belum pulang. Kami bilang mungkin sebentar lagi juga pulang. Kami terus menanti, namun tidak datang juga. Kami turun untuk mencari ke sana ya. Ia pasti ada di parkiran basement misalnya. Kemudian kami menuju tempat parkiran, kami lihat mesin mobilnya masih menyala. Kawan kami diam, tidak bergerak di dalam mobil. Musik juga masih berbunyi ya, sampai akhir malam. Kemudian kami buka pintunya, kemudian kami panggil-panggil. Ternyata sudah meninggal ya, ketika dia memarkir mobilan di parkiran. Nah jadi itulah diantaranya ya, mudah-mudahan bisa menyadarkan ya untuk kita semua untuk segera ya bertobat kepada Allah. Nah di banyak sekali kisah-kisah gitu ya, yang su'ul khotimah. Nah bahwa di sini di lanjutannya itu, nah ini tanda-tandanya. Kalau tadi peristiwa-peristiwanya, ini tanda-tandanya husnul khotimah. Nah tadi masuk khotimah, sekarang kita menuju terakhir ya di husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah, mengucapkan kalimat syahadat ya ketika meninggal, itu sudah sangat jelas ya, kita bercita-cita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalami, barang siapa yang perkataan akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah dari mulai sekarang ya, perbanyak amal soleh, perbanyak kalimat tauhid ya dalam keseharian kita. Kemudian meninggal dengan keringat di dahi. Nah diriwayatkan dari Buraidah, suatu ketika ia berada di Khorasan, ia mengunjungi seorang saudara yang sedang sakit keras. Kemudian menemuinya tengah sekarat dan di dahinya terdapat keringat. Jadi ketika sekarat lidahnya terdapat keringat, kemudian ia bertakbir. Aku mendengar Rasulullah bersabda, al-mu'min yamutu bi arokil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahi. Nah itu diantaranya berkeringat di dahi. Kemudian meninggal pada malam Jumat atau pada siang harinya ya. Mamin muslim yamut yaumal jumu'ah au lailah al-jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur. Kemudian sudah jelas mati syahid ya di medan perang. Ini mayali syahid indallah situ khisal. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah ya. Ya, yang pertama adalah dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertamanya ya. Aluduf ahmin damihi wa yuramak aduhu minal jannah. Kemudian tempatnya nanti di surga itu yuro, diperlihatkan. Wa yujazu min azabil qabri ya. Kemudian dilindungi dari siksa kubur ya, wa yujazu min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar. Kemudian terhindar dari ketakutan terbesar. Kemudian diberi pakaian iman ya, yuhallahullatal iman, diberi pakaian iman.
wa yuzawwaju minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari, wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi, dan memberi syafaat 70 kerabatnya. Subhanallah ya, yang mati syahid mendapatkan dosa diampuni sejak tetesan darah, surga diperlihatkan, dilindungi dari siksa kubur, terhindar dari ketakutan besar, diberi pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dan bisa memberi syafaat untuk 70 kerabatnya. Mati saat perang di jalan Allah. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa mati di jalan Allah, ya mati syahid. Mati karena penyakit taun, ya at-taun syahadatu likulli muslim. Barang siapa meninggal dunia karena penyakit taun, ya mati syahid ya. Kemarin disampaikan waktu wabah itu ya, pandemi itu, diantaranya ada yang beristihad, itu adalah taun ya. Mati karena penyakit di perut, man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena penyakit perut, ia syahid. Tapi tentu saja derajat syahidnya berbeda-beda ya, tidak seperti syahid yang meninggal ya, terbunuh di jalan Allah. Mati karena tenggelam dan tertimpa bangunan. Asyuhada khamsatun, syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang mati karena penyakit ta'un. Al-mabtun, orang yang sakit perut. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadmi, tertimpa bangunan. Wa syahid fisabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Mati dalam keadaan nifas karena anaknya misalnya. Wal mar'ah yaqtuluha waladuha, dan wanita yang mati karena anaknya. Jam'a syahadah yajriha waladuha biyasurarihi ilal jannah. Perempuan yang mati karena anaknya yang terlahir, karena anak yang terlahir sempurna adalah perempuan syahid. Anaknya menyeretnya ke surga dengan tali pusarnya ya. Waladuha bisororiha ilal jannah. Nah, subhanallah ya, meninggal dalam masa nifas ya, karena sebab ya melahirkan anak. Mati terbakar dan zatul junub. Wasahibu zatal junub syahid, wal mabtun syahid, wasahibatul harik syahid. Nah, ini maksudnya apa? Junub itu semacam bisul besar yang terdapat di lambung dan pecah ke dalam, bukan keluar. Jadi penderita penyakit semacam ini jarang yang selamat ya. Nah, tadi bahwa orang yang mati karena zatul junub ya, ada bisul di lambungnya gitu ya, syahid. Orang yang mati karena sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar juga syahid. Mati karena mempertahankan harta yang akan dirampas. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, misalnya mau dibegal atau mati syahid. Mati karena membela agama dan membela diri. Man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela agamanya, ya syahid. Wa man kutila dunahu damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela nyawanya, ia juga syahid. Mati karena menjaga perbatasan di jalan Allah ya. Ribat yauma wa laila khair min siyami syahri wa qiyamihi wa in mata jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ucriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Menjaga perbatasan ya, maksudnya perbatasan sehari semalam. Ada ribat ya, lebih baik daripada saum dan qiyamul lail sebulan. Kalau ia meninggal, amalannya seperti yang biasa ia lakukan berlaku baginya gitu ya. Ia diberi rezeki dan dihindarkan dari penanya kubur. Mati saat melakukan amal solih. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melakukan berbagai amal solih ya. Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Nah, wa man shoma yauman ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqah bi ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan kalimat itu, ia masuk surga. Barang siapa yang saum 1 hari mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan amalan itu, ia masuk surga ya, lagi saum meninggal. Barang siapa yang mengeluarkan sedekah demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan amal itu, maka ia masuk surga. Jadi mudah-mudahan kita semua berdoa ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah kami semua memohon kepadamu husnul khatimah ya. Wa tawaffana muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslim, menyertakan kita bersama orang yang bertakwa di tempat yang aman, di taman-taman, di sungai-sungai, di pokoknya sesuatu yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tadi peristiwa husnul khotimah, suul khotimah, ini husnul khotimah. Tapi karena udah jam 6.15 ya. Mungkin hanya itu saja tazkirah kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita cari-cari terus menjadi wasilah kita semakin hari semakin timbul rasa takut kepada Allah, karena innama yakhsyallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah adalah diantara hambanya orang-orang yang berilmu. Kita cari ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya supaya kita timbul mahabbah, rasa cinta yang Allah yang semakin mendalam, dan rasa takut akan azab Allah yang semakin mendalam untuk kita semua. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Bunda Dr. Fetty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk husnul khatimah di akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita